Welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder. Hari ini mungkin nanti saya akan membuat konten ketiga. Di konten kedua ini saya ingin membahas tentang Real Madrid yang baru saja meraih kemenangan telak di La Liga lawan Alaves dengan skor 1-4. Benzema mencetak 2 gol, Hazard mencetak 1 gol. Hazard memberikan 1 assist. Luar biasa Real Madrid ini. Ya memang Real Madrid ini luar biasa asalkan para pemain inti fit semua dan bisa main. Masalahnya ketika Zidane melakukan rotasi yang seperti di awal musim, kan terlihat penampilan Real Madrid ini tidak bagus secara permainan di atas lapangan, bahkan banyak miss passing, miskomunikasi, miskoordinasi, ya semuanya miss lah. Sehingga Real Madrid sulit untuk meraih kemenangan. Tapi pada saat Zidane mulai menurunkan lagi pemain-pemain dalam tanda kutip old school atau pemain-pemain lama yang menjadi bagian dari Real Madrid yang beberapa kali menjadi juara La Liga, 3 kali berturut-turut menjadi juara UEFA Champions League walaupun sekarang sudah tidak ada Ronaldo, barulah kita bisa menyaksikan permainan Real Madrid aslinya. Nah, jadi sekarang ini Zidane juga tampaknya tidak ingin melakukan eksperimen lagi di starting lineup kecuali di pertandingan Copa del Rey. Kan memang banyak perubahan yang dilakukan Zidane di starting lineup yang mengakibatkan Real Madrid sulit berkembang di pertandingan tersebut. Tapi kita juga perlu memberikan kredit ke Alcoyano karena mereka bermain all out luar biasa di pertandingan tersebut. Ya tentu, ini kan tim yang berasal dari Divisi 3 Liga Spanyol, ya yang berkompetisi di Divisi 3 Liga Spanyol. Tentu mereka pada saat ketemu tim besar seperti Real Madrid, tim raksasa lah, mereka akan bermain keluar menyerang, coba menyulitkan Real Madrid. Belum tentu musim depan atau musim-musim ke depannya, nantinya mereka akan bisa bertanding lawan Real Madrid. Ya sekarang ini tanpa Zidane di pertandingan ini, saya khawatir, belum tentu nih Real Madrid bisa meraih kemenangan. Ya kan, Alaves ini juga tim yang bisa menyulitkan. Nah jadi disinilah saya mulai berpikir bagaimana caranya nih sebetulnya Real Madrid ini bisa meraih kemenangan. Salah satu caranya adalah jika mereka tidak terlalu lama mengotak-ngatik bola di lini tengah. Mereka harus lebih banyak memberikan direct pass. Dan saya juga menunggu nih siapa kira-kira 3 pemain yang akan diturunkan di depan. Kan sering ada perubahan tuh, Rodrigo memang cedera. Kapan-kapan Vinicius Junior, bisa-bisa Isco juga bermain. Asensio, nah Hazard katanya sudah fit. Ternyata Hazard main dan Hazard bisa mencetak gol. Nah ini adalah sebuah kemajuan tentunya bagi Hazard juga yang sebelumnya banyak dikritik. Atau sering dikritik, saya kira selalulah dikritik dia. Overweight, sulit memberikan passing yang akurat, shooting aja kapan-kapan tidak akurat. Itu juga yang saya kira membuat Zidane juga kesulitan untuk mempertahankan Hazard di dalam skuad Real Madrid. Nah bisa jadi jika Hazard tidak berkembang lagi dalam pertandingan-pertandingan lainnya, ia bisa dilepas di akhir musim ini. Kan Madrid juga perlu dananya untuk membeli pemain-pemain baru. Dan tanpa membeli pemain baru loh, Real Madrid masih berada di peringkat nomor 2 di klasmen sementara La Liga. Dan di pertandingan-pertandingan La Liga, dalam 9 pertandingan terakhir Real Madrid belum terkalahkan. Kan lumayan bagus rekor ini. Jadi sebetulnya tidak ada masalah di Real Madrid. Ya namanya penampilan tim bisa in form atau out of form. Tapi yang dipentingkan kan bagaimana secara jangka panjang. Akhir-akhirnya apakah bisa juara atau tidak seperti musim lalu kan. Start yang lamban tapi akhirnya kan mereka bisa menjadi juara. Ya dibantu juga dengan performa Barcelona yang menurun karena memang mereka juga ada masalah dengan pelatih mereka kan musim lalu yakni Setien. Nah di game ini ya kan Real Madrid menghadapi Alaves yang sebetulnya juga kita tahu tim ini bukanlah tim kuat ya. Mereka juga saat ini berada mendekati zona degradasi. Dari Alaves memang saya tidak familiar dengan pemain-pemain mereka. Tapi José Lu ini saya familiar karena ia mencetak gol juga ketika Alaves menang di kandang Real Madrid dengan skor 1-2. And then di Madrid ya, Hazard, Benzema, Asensio, Toni Kroos, Casemiro dan juga Modric, inilah yang saya bilang old school ya. Mereka dimainkan di lini tengah, Benzema di depan dan Asensio juga pemain lama yang sudah sangat lama. Mendy, saya lupa kapan terakhir kali Real Madrid kalah di La Liga saat Mendy main. Luar biasa pemain ini, kuat ya kan dan juga passing-passingnya akurat. Varane, Militao saya deg-degan juga ya. Memang Ramos ini kan absen karena cedera. Seringkali nih saat Varane dengan Militao Madrid justru kalah. Vasquez ini pemain yang serba bisa. Luar biasa, bisa bermain di back sebelah kanan, bisa bermain di wing sebelah kanan, bisa juga bermain di
penyerang sayap sebelah kanan. Tapi sayang jika pemain ini nanti akhir musim dilepas. Kan kabarnya seperti itu, Vazquez mungkin akan keluar. Tidak ingin melanjutkan karirnya di Real Madrid. Ya mungkin karena pada saat pemain-pemain lain fit, ia juga sulit mendapatkan tempat ya sebagai starter. Courtois, yes, this is a good goalkeeper. Saya kira jika tidak ada Courtois belum tentu juga Real Madrid bisa menang di game ini. Alaves got good chances in this game also. Walaupun hanya mereka bisa mencetak 1 gol, itu juga dari Joselu. Jadi pemain ini sudah mencetak 2 gol versus Real Madrid musim ini, home and away. Oke, so pertandingan berjalan memang terlihat Alaves ngotot, ingin mencetak gol lebih awal. Tapi passing di antara para pemain Real Madrid yang saya melihat memang lebih mencair, lebih akurat, baguslah passing-passingnya. Itu yang memungkinkan Real Madrid menciptakan lebih banyak peluang. Dan banyak peluang mereka yang berbahaya. Benzema ya kan dapat 3 atau 4 peluang. Oke, ia bisa mencetak 2 gol. Saya suka sebetulnya dengan gol pertama dari Benzema karena melibatkan Modric, Hazard sedikit. Dia ada memberikan sentuhan ke bola agar bola tersebut berubah arah dan menuju ke Benzema dan Benzema bisa finishing. First goal kita tahu Casemiro ya, umpan dari Kroos ini memang luar biasa ya. Pemain-pemain Jerman memang memiliki daya jelajah yang bagus dan Kroos menunjukkan hal tersebut. Ia bisa memberikan passing dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, dari tengah. Modric memang pergerakannya lebih aktif. Casemiro kita tahu adalah defensive midfielder. Jadi ketika Casemiro sudah mencetak gol, ya saya memang melihat nih seharusnya nih Madrid bisa mencetak lebih banyak gol lagi, betul. Akhirnya Benzema mencetak gol. After Benzema saya agak sedikit khawatir karena Alaves gencar nih serangannya. Tapi pertahanan Madrid bagus juga. Militao beberapa kali melakukan block shot. Ia juga beberapa kali berani maju ke depan. Ya, ia mendapatkan kartu kuning karena ia harus bermain sedikit keras. Alaves perlu mencetak gol saat mereka sudah tertinggal dengan skor 0-2. And then Hazard ya, ini gol-gol yang memang saya lagi ditunggu. Saya kira offside, ternyata enggak. Untunglah enggak offside. Umpannya dari Toni Kroos. Lihat umpannya begitu jauh dari Toni Kroos. Hebat kan pemain ini. Dari set piece bisa memberikan umpan, dari open play bisa memberikan umpan. And then kita tahu Benzema bisa melengkapi kemenangan dari Real Madrid dengan gol yang juga bagus karena ia bekerja keras sebelum bisa melakukan finishing. Umpannya sih akurat dari Modric, tapi kan Benzema masih perlu berlari, mencari angle yang ideal, baru ia melakukan capping, kemudian shooting. Jadi Modric, Kroos, ya kan mereka semua ini terlibat secara aktif dalam permainan. Itu yang membuat Real Madrid dengan mudah bisa menghancurkan Alaves. Kuncinya bagi Real Madrid bahwa para pemain inti mereka, khususnya yang old school, harus tetap fit agar bisa terus bermain dalam setiap pertandingan. Sekarang kan Copa del Rey mereka sudah tersingkir, gak akan main lagi. Oke, Piala Super Spanyol mereka kalah, tapi di game tersebut juga kan banyak peluang dari Real Madrid. Jadi finishing yang menjadi persoalan bagi Real Madrid, sama seperti di pertandingan ini mereka mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol. Benzema ya baguslah dia bisa mencetak gol, kalau enggak bahaya juga nih ya posisinya. Saya kira sudah waktunya lah bagi manajemen Real Madrid mencari pemain baru di posisi striker yang bisa memberikan semacam persaingan ke Benzema. Jadi ia juga bermainnya bisa lebih hebat lagi. Sekarang sudah hebat, ia tetap serius. Tapi kan jika Benzema terus, ia juga bisa kelelahan kan. Pas dirotasi, dimainin Diaz gak bisa cetak gol. Shot on goal aja susah. Jadi ini adalah kemenangan yang penting bagi Real Madrid. Karena mereka tetap mempertahankan posisi mereka di peringkat nomor 2. Memang Barcelona masih berada di bawah. Tapi Barcelona akan bertanding malam ini. Jika saya tidak keliru lawan Elche, saya akan nonton pertandingan tersebut karena mainnya bukan dini hari. Setelah itu saya akan nonton pertandingan MU versus Liverpool. Jadi saya kira pada intinya bagi Real Madrid mereka perlu fokus pada permainan mereka dengan cukup banyak pemain yang absen di pertandingan ini kan. Kita tahu bahwa Ramos tidak bisa bermain, Carvajal tidak bisa bermain, Zidane juga tidak bisa mendampingi tim, tapi mereka bisa menang telak lawan klub yang sebelumnya mengalahkan mereka di kandang mereka sendiri. Jadi pada saat Arsenal kalah di Piala FA, ya gak masalah, tim saya lainnya Real Madrid menang. Jadi ada balance, ya. Memang kapan tim kita menang, kapan tim kita kalah, kapan juga seri. Tapi sebagai fans, kita perlu bijak. Keep supporting your team. Tetap memberikan kritikan, tapi yang bijak dan juga yang positif. Terima kasih banyak kepada teman-teman netizen atau warganet yang luar biasa mendukung perkembangan dari channel YouTube Bola Bung Binder, yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru hari ini yang merupakan konten kedua. No hate, only football. Salam sepak bola.